Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil iman wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil akhyari ajmain wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil amma ba'du. Teman-teman, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Perkenalkan, yang di belakang saya tadi adalah Teh Sophie Kulsum cantik. Dia adalah partner kerja saya di sini. Nah teman-teman, insya Allah dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai perspektif doa Nabi Zakaria. Nah, dulu kita pernah belajar mengenai perspektif doa secara umum, yang mana doa itu tidak semata-mata hanya sebatas permintaan, akan tetapi doa itu merupakan ikatan batiniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikatan antara seorang hamba dengan Sang Khalik. Teman-teman, mari kita lanjutkan mengenai pembahasan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu diutus kepada Bani Israel ketika kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman sedang merajalela di tengah kaumnya. Maka dari itu berpikirlah Nabi Zakaria bahwa tak ada satu orang pun yang dapat ia percaya untuk menurunkan ilmunya dalam mengemban dakwahnya. Dalam artian banyak sekali di antara masyarakatnya, di antara keturunan saudara-saudaranya maksudnya, itu kurang sekali memahami akan esensi dakwah seorang Nabi Zakaria. Maka dari itu beliau khawatir sekali tidak ada lagi yang meneruskan untuk menyeru umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beliau sangat sekali menginginkan seorang putra. Nah, beliau sudah usia 90 tahun akan tetapi belum juga dikaruniai seorang putra. Nah, maka dari itu adalah seorang janda Imron, dia memberikan putrinya, dalam artian di sini menitipkan putrinya untuk ia asuh. Nah, dari situlah Nabi Zakaria sangat bahagia dan menyayangi Siti Maryam, menganggapnya sebagai anaknya sendiri, karena ia juga sudah lama sekali menginginkan putra untuk meneruskan atau mengemban dakwah kepada umat Bani Israel. Nah, akan tetapi ketika setiap kali ia memberikan makanan di tempat mihrabnya Siti Maryam, ia selalu melihat makanan sudah tersedia atau tersaji di tempat Siti Maryam. Lalu beliau bertanya, dari manakah makanan tersebut wahai Maryam? Maryam pun menjawab dengan penuh keimanannya, dari sisi Rabb atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Nabi Zakaria tergugah kembali, menginspirasi untuk senantiasa tidak terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah sebagaimana halnya Siti Maryam memohon kepada Allah. Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 4-6. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumpuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Ini Al-Quran surat Maryam ayat 4-6. Allah lantas mengabulkan permohonannya sebagaimana firman-Nya, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya." Dan jadi Yahya itu artinya yang maha hidup. Nah, maka dari itu
Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan kesungguhan bahwa dia ingin mempunyai putra itu karena tak ada orang yang dapat dipercaya untuk meneruskan dakwahnya, dan beliau sangat-sangat khawatir kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel, takut mereka kembali kepada kemungkaran atau kezaliman jikalau Nabi Zakaria sudah tidak ada. Maka dari itu dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika kita berdoa, janganlah terlalu memikirkan nafsu diri sendiri atau keinginan yang sifatnya untuk diri sendiri, akan tetapi untuk universal, untuk agama, untuk umat, dan bukan untuk kebahagiaan di dunia saja, akan tetapi kebahagiaan atau kepentingan di akhirat juga dipikirkan. Nah, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Ini Al-Quran surat Maryam ayat 4-6. Allah lantas mengabulkan permohonannya sebagaimana firman-Nya, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya." Dan jadi Yahya itu artinya yang maha hidup. Nah, maka dari itu Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan kesungguhan bahwa dia ingin mempunyai putra itu karena tak ada orang yang dapat dipercaya untuk meneruskan dakwahnya, dan beliau sangat-sangat khawatir kepada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel, takut mereka kembali kepada kemungkaran atau kezaliman jikalau Nabi Zakaria sudah tidak ada. Maka dari itu dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika kita berdoa, janganlah terlalu memikirkan nafsu diri sendiri atau keinginan yang sifatnya untuk diri sendiri, akan tetapi untuk universal, untuk agama, untuk umat, dan bukan untuk kebahagiaan di dunia saja, akan tetapi kebahagiaan atau kepentingan di akhirat juga dipikirkan. Nah,